Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridani ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
عليهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك جميعنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي قوي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعظنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرة وباطنة في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ini pertemuan ketiga, insyaallah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah buat mu'alif. Syekh Samir Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa sebelum belajar doa. Ada yang hafal? Ada kalau doa yang semalam belum dari pada orang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut halaman 4. Faslun syurutu ijza'il hajar. Syarat istinja menggunakan batu. Kalau sebelumnya kita belajar tentang alamat balil bagi laki-laki dan perempuan, sebelum membahas tentang wudu, kita harus bersuci dulu. Nah, di sini memastikan bersuci tadi ini dengan istinja. Nah, istinja tadi ini hadas kecil, Bu ya. Nah, syurut ijza'il hajar thamaniyah. Syarat istinja menggunakan batu di sini ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjar. Yang pertama menggunakan 3 batu.
Yang kedua, wa ayyunam mahal, dan dapat mensucikan tempatnya. Kemudian yang ketiga, wa alla yajifan najisu, dan tidak kering najisnya. Yang keempat, wala yang takil, tidak berpindah kotorannya, wala yatru alaihi akhar, dan tidak kemasukan sesuatu yang lain, wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu, tidak melewati safhah itu saluran belakang anus. Kalau hasyafah itu saluran kemih. Wala yusibahuma, dan tidak terkena air, wa antakunal ahjar tahirah, dan menggunakan batu yang suci. Kisahnya dahulu itu Nabi mau buang hajat bulan lalu kan. Kita tahu kalau Nabi itu biasanya ada yang ngikutin, maksudnya ada kayak bodyguardnya gitu yang jagain Nabi. Jadi kalau Nabi mau keluar, itu pasti ada yang, ya Nabi ada yang bisa saya bantu kan gitu. Nah itu pas waktu malam-malam Nabi mau keluar, Nabi mau buang hajat, Nabi minta sama sahabat untuk carikan 3 batu. Nah ceritanya 3 batu tadi itu sahabat cuma dapat 2. Nah kalau di Arab itu kan ada unta Bu ya, ada unta, itu kotorannya itu kan besar kayak batu, mirip batu kalau keras. Nah jadi sama sahabat tadi itu diambilkan 2 batu, 1 kotoran unta. Nah yang setelah dikasihkan sama Nabi, ini sama Nabi satunya ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini najis. Kenapa? Karena itu kotoran unta. Nah kalau di sini kan dia mintanya bisalah sati ahjar, menggunakan 3 batu. Sebenarnya tidak mesti menggunakan batu. Misalnya kalau sekarang ini kita pakai tisu, misalnya di luar di pesawat gitu kan ya, adanya tisu ya pakai tisu nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu dia menggunakan sesuatu yang dimuliakan, misalnya makanan. Terus ada makanan bentuknya padat gitu kan. Kalau di luar biasanya ada khubz, dia bentuknya mirip keras-keras gitu juga. Itu nggak boleh dipakai buat ini. Secara hukum istinja menggunakan batu itu boleh. Kemudian urutan paling bagusnya, pertama menggunakan batu, kemudian air, kemudian pilihan yang kedua menggunakan air saja, kemudian yang ketiga boleh menggunakan batu atau semisal, misalnya tisu tadi. Kalau tisu basah nggak boleh Bu ya. Kenapa? Karena dia sifatnya basah, bukannya mengangkat kotoran, dia malah menyebarkan kotoran. Karena apa? Karena sifat basahnya tadi. Jadi kalau secara syarat tadi bisa kita bagi 3 syarat istinja dengan batu. Pertama, syarat berdasarkan alatnya. Kedua, syarat berdasarkan caranya. Yang ketiga, syarat berdasarkan tempatnya. Kalau berdasarkan syarat, di sini bendanya harus suci. Jadi kayak kotoran tadi nggak boleh. Kemudian dia harus kering. Jadi yang kayak tisu basah tadi nggak boleh, nggak masuk. Kemudian yang ketiga, alatnya tadi harus mengangkat kotorannya. Yang keempat, alatnya tadi tidak boleh sesuatu yang terhormat. Kemudian yang kelima, alatnya tadi padat dan tidak menyerap air. Dia mirip sama tidak kering tadi. Kemudian kalau syarat berdasarkan cara, dia 3 kali usapan. Jadi misalnya kalau cuma sekali usap sudah bersih, harus tiga kali basuh, 3 kali gesek
mengangkatnya 3 kali. Jadi kalau misalnya 3 kali masih ada, ditambah 1 sudah bersih. Jadi mengambil sunnahnya Nabi, kita pakai yang ganjil, jadi pakai 5. Begitu seterusnya, misalnya kayak 5 belum, jadi 6. Jadi tambah 1 lagi jadi 7. Nah kalau pakai batu, tuh enaknya batu yang agak gede-gede sini Bu. Terus dia punya 3 sisi. Jadi kita pegang pucuknya sini, terus bagian sini buat bersihkan sekali, sini sekali, sini sekali. Kalau batunya agak kecil-kecil kayak gini agak susah. Soalnya dia paling bisanya buat sekali aja gitu. Kalau pakai batu ini aslinya sunnah Bu, sunnah mungkin yang sering terlupakan, sunnah yang terlupakan. Jadi kalau zaman Nabi dahulu kan pakai batu. Kalau sekarang kita bisa pakai tisu. Jadi meskipun di luar itu biasanya kalau di luar negeri biasanya orang pakai tisu. Di toilet nggak ada airnya, jadi cuma pakai tisu. Jadi itu kalau nggak ada air, darurat kayak kita bersihkan pakai itu, habis itu wudhu, sholat bisa. Misalnya sholatnya tadi wudhunya nggak pakai baik pakai air atau nggak pakai air. Jadi kalau dia tahapannya tadi kan yang pertama batu dengan air, yang kedua air aja, yang ketiga batu aja. Nah kalau insya Allah di sini kan aman aja, airnya banyak kan ya. Terus syarat berdasarkan cara tadi kan 3 kali usapan sampah sama sampai bersih. Jadi misalnya 4 kali baru bersih, baru 1 buat mengganjilkan. Kemudian syarat berdasarkan tempat. Di sini wilayahnya belum kering. Jadi misalnya habis buang hajat itu langsung dibersihkan, bukan kalau misalnya anak kecil gitu kan ya, habis buang hajat lari jalan-jalan. Nah itu kalau sudah kering dia harus langsung pakai air, nggak bisa pakai batu tadi. Kemudian syarat tempatnya, kotorannya tidak berpindah. Misalnya saluran kemih gimana itu? Kan kalau di sini paha, ini kan misalnya kita miring kan bisa jatuh ke paha. Nah kalau jatuh ke situ dia nggak bisa, maksudnya nggak. Nah muncrat kayak misalnya mencret gitu tuh kan agak susah. Nah, jadi kalau sudah kena sebelah-sebelahnya dia harus langsung pakai air. Jadi sunnah pakai batunya tadi kehalang karena pindah ke tempat lain, nggak langsung cuma kalau punya kita kan gini Bu. Jadi bagian sini aja yang dibersihkan. Kalau sudah sampai sini nggak bisa. Itu kalau kita mau ngambil sunnahnya pakai batu, maksudnya pakai batu, pakai tisu, itu sunnahnya. Kemudian kalau syarat berdasarkan tempatnya tadi, satu lagi tidak kemasukan sesuatu yang asing. Nah kalau di sini di kitab dijelaskan tidak kemasukan sesuatu dan tidak terkena air. Wala yusibahuma sama wala yatru alaihi akhor. Nah wala yatru alaihi akhor ini bisa misalnya kita di jamban itu ada di samping kita ada orang penggilingan. Nah penggilingannya itu masuk ke jamban kita. Jadi nah itu misalnya kena itu nggak bisa. Jadi harus pakai air. Kalau misalnya kena percikan air dari kotoran tadi itu, jadi harus langsung pakai air juga. Jadi nggak bisa kita ambil sunnah yang ini. Insyaallah syarat ijzail hajar sampai situ. Kemudian faslun furudul wudu, fardu wudu. Sittatun itu ada 6. Al-awwal an-niyah. Yang pertama niat, as-sani waslul wajhi, membasuh muka, as-salis waslul yadaini mal mirfaqaini. Yang keempat mashu syai' minar ras. Yang kelima al-khamis waslul rijlain mal ka'bain, as-sadis tertib. Yang keenam tertib. Di sini ringkas
Mu'alif menjelaskan tentang fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, Robi mas husyai membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, al-khamis membasuh kaki sampai mata kaki, yang kemudian yang keenam tertib. Nah, tertib di sini wajib misalnya kalau kita wudu habis, kan biasanya kita basuh tangan dulu, kumur, itu kan sunnah. Jadi misalnya habis tangan, kumur, habis itu lupa wajah ini sudah belum. Jadi nah itu langsung ke tangan. Jadi tadi kan sudah mamang itu apa Bu? Ragu. Jadi kalau dalam hal ini ragu nggak boleh. Terus kerasa kan wajah belum basah. Jadi harus mengulang dari wajah. Jadi kalau sudah terlanjur tangan, wajah dibasuh lagi, habis itu baru tangan. Nah kalau ini apa? Ghuslul wajah itu kan dari ini ubun-ubun pucuk nih yang tumbuhnya rambut sampai dagu sini Bu. Jadi bagian sini nih hitung leher, bagian sini nih hitungnya leher. Jadi tapi kan biasanya kalau kita basuh kan sampai sini ya, kena ya, pasti kena. Cuman dia sampai sini. Nah kalau ini kaitannya nanti kalau sama sholat, pas kita sholat itu bagian sininya kan biasanya kita gini aja nih, ini kelihatan ya ini. Nah ini nih harusnya diginikan. Nah waktu sholat, nah itu kaitannya nanti sama sholat. Terus kalau ini panjang kali lebar, nah lebarnya itu nih dari pucuk intilnya telinga. Jadi dari sini itu harus kena. Jadi kadang kalau yang agak sering khilafnya kita tuh bagian sini agak ketinggalan. Soalnya ngerasa itu bagian kuping kan gitu ya. Jadi kalau ada tumbuh rambut jambang kah bahasanya di situ, kalau bisa dibasuh juga. Kadang kalau orang sudah panjang itu sampai ke belakang, cuman diusahakan bagian sini sampai, kan karena kadang kehalang rambut jadi agak ketinggalan. Nah itu harus disempurnakan. Wajah, tangan. Nah kalau tangan itu kan sampai siku bahasanya ya, sampai siku. Cuman kalau kita ngepas sampai siku itu rentan sikunya kita nggak kena. Nah ini kan sini ya, ini kan masuk siku juga. Kadang kita cuma sini. Jadi kalau dilipat tangannya itu kalau bisa lebih dari sini. Jadi kalau bisa lebih banyak bagian di atasnya. Biar apa? Biar tidak mengurangi kesahan wudhu kita. Itu tangan. Habis itu kalau sebagian kepala, karena kepala kita ada rambutnya, jadi kita boleh mengusap yang ada di rambutnya. Jadi kalau dapat anaknya rambut kan ada ya satu kecil gitu. Nah itu sudah boleh kena. Jadi asal tangan kita sudah kena air, habis itu basuh sini boleh. Misalnya kita di tempat di luar lagi safar, lagi jalan-jalan, habis itu nggak ada tempat wudhu khusus perempuan. Nah itu kalau wajah kayaknya bisa diakali, ininya agak dibuka sedikit, jadi agak nunduk. Nah itu bisa sampai sini. Kalau telinga kan satu-satu masukinnya ke sini, satu-satu. Oh tapi telinga sunnah. Tangan yang agak ribet kalau pas lagi di luar nggak ada tempat. Jadi kalau biasanya saya lebih milih di WC. Karena apa? Auratnya lebih terjaga. Itu versi ulun. Karena apa? Aurat satu rambut ini, misalnya ada yang nyucuk, yang ini kelihatan waktu kita sholat itu aja tuh batal. Jadi kayak yang di rambut keluar gini kelihatan, apalagi yang di sini kadang rentan kita nggak ngeliatin. Nah baiknya kalau waktu sholat itu
pastikan lagi mukena kita itu tembus nerawang atau tidak, terus kainnya rambut kita keluar apa enggak gitu. Nah itu untuk menjaga sholat kita. Wajah, tangan, rambut. Oh iya, rambut misalnya agak susah di depan gini ya, misalnya pakai ciput kan agak ribet, jadi ambil yang paling belakang sini. Tapi kan ini kepala, ini rambut ya. Nah misalnya ini sudah keluar dari, maksudnya yang menjuntai itu nggak bisa kita basahin yang di sini, jadi yang masih nempel di kepala itu yang kita ambil. Misalnya nggak ngambil yang di depan sini, jadi ngambil yang belakang telinga situ boleh, yang di belakang kepala sini juga boleh. Itu misalnya lagi ngambil yang sedikit. Cuman bagusnya itu kita basuh semuanya gimana? Ambil air ini dari belakang depannya telinga, ini putar ke belakang. Kalau cowok tuh biasanya 1, 2, jadi 2 kali karena bolak-balik. Cuman kalau kita bolak-balik kan kasihan rambutnya kusut jadinya. Jadi 1 gini nggak apa-apa. Itu sunahnya buat cewek. Kemudian rambut, kaki. Nah kaki itu sama, kita lebihkan lagi kayak di tangan. Soalnya kadang agak rentan kalau misalnya cuma sampai sampai mata kaki ngepas gitu. Jadi kalau pakai celana tuh biasanya agak dipelingsing dilipat. Kemudian ini ada sunnah yang di kaki. Ulun biasanya gini. Ini jadi kaki Bu ya. Ini gini deh. Nah, kelingking ini nih kita masukkan ke sela-sela jari. Nah, soalnya kadang kita kalau pakai sandal itu bisa mepet kan ya, kakinya jadi rapat. Nah, takutnya air nggak masuk. Jadi saking kita, kalau ulun biasanya pakai sepatu itu ngepas, tergantung sepatunya. Maksudnya kalau pas lagi keseringan pakai sepatu, kaki itu bisa kayak mepet gitu. Nah, itu sunahnya di nih, nggak pakai jadi kelihatan Bu ya, paham nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau yang di satunya sama, biasanya pakai kelingking ini juga. Itu untuk sunahnya gimana ya, jadi bisa cuman yang ini sunah dalam berwudu. Kemudian untuk wudu ini wajibnya cuma sekali. Nah 3 itu sunnah. Jadi air wudu kita yang pertama, kan kita basuh wajah pertama nih. Air yang pertama jatuh itu mustakmal. Maksudnya nggak bisa, misalnya kita wadahi itu najis, nggak bisa kita pakai buat bersuci lagi. Kecuali air yang di bawahnya itu 2 kulah. 2 kulah itu 60 cm kali 60 cm. Ya kisaran 1 drum lah Bu. Tapi kalau bisa dilebihi, soalnya kalau sudah segayung keambil, kalau pas ketitikan kotoran jatuh, susah lagi kita wudu. Jadi kalau bisa antara air yang mengalir dari misalnya dari PDAM atau ada tempat misalnya ini sama ini ke selat, cuman di sini ada selang. Nah itu aman buat kita bersuci. Kemudian dalam wudu ini mungkin ada amalan kita, jadi doakan niat berwudu. Habis itu saat membasuh wajah, Allahumma bayyid wajihi inda yauma tabyadu wujuh. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah putihkan wajahku ketika hari di mana wajah orang-orang itu hitam, yaitu di waktu hari kiamat. Jadi kita minta Allah putihkan kita, minta Allah bersihkan wajah kita jadi cahaya gitu, bekas air wudu. Kemudian saat membasuh tangan kanan, kita minta sama Allah Allahumma ati kita min yamini
ya Allah, aku minta tolong ini catatan amalku itu diberikan dari tangan kanan. Kemudian wala tuti min shimali wala min waroi. Jadi jangan kasih dari tangan kiri apalagi dari belakang. Karena apa? Di akhirat itu saat kita dapat catatan amal, anggapannya dapat rapot, itu kalau amalan kita baik kita dapat dari tangan kanan, kalau amal kita buruk kita bisa dapat dari tangan kiri atau bahkan dari belakang. Jadi naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti itu. Kemudian saat membasuh rambut, mengusap rambut ini, Allahumma harim sya'ri minan nar, ya Allah haramkan rambutku dari api neraka. Kemudian saat membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami inda yauma tazilul aqdam, ya Allah kokohkan kakiku ketika melewati sirat. Jadi kalau sirat itu kan gambarannya rambut dibelah 7, kemudian tajamnya setajam pisau. Jadi nggak bisa dibayangkan gimana, kayaknya bakalan jatuh gitu loh. Jadi dari sini kita kumpulin bekal, kita minta sama Allah, semoga Allah mudahkan di sirat nanti. Nih mungkin dari tambahan dari kitab yang bisa Allah tambahkan, kalau Rasulullah SAW miftahus shalah at-tahur. Jadi kuncinya sholat itu dengan bersuci. Kalau kita mengusahakan kita bersuci dengan baik, berwudu dengan baik, insya Allah Allah karuniakan kita sholat yang baik. Ulama mengatakan juga man ahsanul wudu ahsanas shalah wa man ahsanuha ahsanallahu umuratihi wa dunyahu. Jadi barang siapa memperbaiki kualitas wudu, niscaya dia pasti akan memperbaiki kualitas sholatnya, dan barang siapa memperbaiki kualitas sholat maka Allah akan memperbaiki urusan agama dan dunianya. Syarat-syarat sah wudu itu beragama Islam, mumayyiz, dan menggunakan air yang mensucikan. Jadi kalau misalnya orang non muslim berwudu itu aslinya nggak ada faidahnya, nggak ada gunanya. Kalau mumayyiz itu sejak umur 7 tahun yang dia bisa membedakan mana itu makanan, mana kotoran, dapat memilih, bisa berakal. Maksudnya dia punya akal yang bisa digunakan. Kemudian sunnah wudu di sini nggak dijelaskan. Tadi sebagian ulun sebutkan dia sunnahnya sebelum wudu. Misalnya mencuci tangan, baca bismillah, ta'awuz, bersiwak, kumur. Kalau yang ketika sambil wudu tadi kita baca doa, terus melebihkan basuhan, itu termasuk di tengah-tengah wudu. Saat sunnah saat berwudu. Kemudian sunnah setelah berwudu tadi salah satunya berdoa. Doanya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bisa ditambahkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu untuk sunnahnya dalam berwudu. Kalau syarat sah wudu, mengalirkan air ke seluruh anggota, bersihnya anggota wudu dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, seperti kutek isolasi. Nah, ini yang kadang sering hilaf. Misalnya kita punya anak di rumah, suka main tempel-tempel, main isolasi, gunting-gunting, ketempel di sini, habis itu kena kaki. Nah, kita nggak sadar kalau di kaki kita masih nempel isolasi. Atau pas kita lagi
beres-beres rumah harus ngelem pakai lem, apalagi kalau lem Korea, lem Alteco tuh agak susah kan nempelnya. Nah itu harus bersih, kalau nggak bersih nggak sah wudhu kita, nggak sah sholatnya gitu. Jadi misalnya setelah sholat salam, habis itu ternyata di kaki lihat, loh kok ada apa solasi di kaki. Jadi mau nggak mau diambil wudhu lagi, sholat lagi. Jadi sebelum sholat, maksudnya dalam dalam istinja tadi, waktu kita buang hajat itu sudah dibersihkan, maksudnya dilihat. Ini makanya kalau yang kaki tadi itu ulun biasanya pakai yang ini. Jadi kelihatan, kalau yang gini aja kadang sering hilaf bagian tumit ini kan biasanya kadang nempelnya di situ. Kalau punya anak-anak biasanya rentannya itu. Kalau misalnya kita buka kan dan soplas, nah itu harus buka. Kalau wudhu. Kalau Hansaplas Kan nggak rentan kena air. Kalau apa dia gini Bu, kalau yang Hansaplas kecil gitu ya, saran ulun tuh dibuka karena dia nggak masuk, dibuka. Jadi setelah wudhu dipakai lagi. Jadi setelah wudhu dipakai lagi. Soalnya kalau nempel nggak sah. Nah misalnya kalau orang kecelakaan habis itu lukanya kan besar, diperban tuh ya. Nah kalau misalnya diperbannya banyak, nggak bisa kena wudhu, dia jatuhnya tayamum. Tapi kalau misalnya sebelum tayamum tadi dibilas gini aja. Jadi sebisanya. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya itu kan darah banyak biasanya. Nah itu nanti sholatnya diganti lagi. Jadi saking sholat ini kan anggapannya hubungan kita sama Allah. Nah pahalanya itu kan nanti Allah yang ngasih. Nah kalau urusan kita berusaha, jadi kalau sholatnya itu ya sholat biasa. Jadi kalau masih sholat tadi itu untuk menggugurkan tanggung jawab kita. Jadi sebisanya dilakukan sholat. Cuman nanti kalau sudah sembuh, alangkah baiknya diganti lagi. Insyaallah seperti itu. Kemudian bersihnya anggota wudhu dari sesuatu yang merubah sifat air, seperti make up, hand body. Nah misalnya nih habis wudhu, habis itu misalnya habis sholat subuh, siap-siap nih pakai hand body, mau keluar, mau ke pasar, pakai sunscreen gitu, keluar aja nih, habis itu sampai rumah sudah zuhur. Dia tergantung merek Bu ya. Kalau dia sudah ngeresep, sudah masuk kulit, kayaknya nggak ada bekas hand body-nya. Cuman kalau misalnya dia kisaran, tapi jarang sih yang 5 jam ke atas masih ada. Cuman misalnya kayak sejam 2 jam masih habis hand body-an, bagusnya kita bilas dulu bekas hand body-nya, baru kita wudhu. Karena apa? Karena air yang pertama nempel tadi itu bukan yang membersihkan, cuman tidak bisa jadi suci. Karena apa? Air yang kita kuyurkan tadi itu kecampur sama sesuatu, jadi airnya mustakmal. Mustakmal tuh airnya kepake, jadi nggak bisa dipakai buat bersuci. Anggapannya kayak kita nyiramin air hand body ke kulit, jadinya kayak gitu. Anggap sama kayak kita nyiramin air susu, jadi jatuhnya kayak gitu. Jadi baiknya dibersihkan dulu, digosok sedikit gitu, baru wudhu. Syarat sah wudhu yang lanjutnya disuci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang haid itu baiknya nggak usah wudhu, maksudnya karena nggak ada faidahnya buat wudhu gitu loh. Karena apa? Tapi kalau misalnya aku sudah kebiasaan wudhu nih, jadi kalau haid ya tetap aja wudhu gitu. Nah, terus niatnya apa? Kan niatnya wudhu untuk menghilangkan hadas, sedangkan dia sedang berhadas. Jadi nggak bisa dihilangkan hadas besar dengan kita wudhu
untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau bisa nggak usah ya nggak usah, itu paling ya cuci muka aja gitu, cuci tangan, cuci kaki, jadi nggak usah diniatin buat wudu. Kemudian meyakini bahwa semua rukun wudu itu wajib. Jadi mantap saat berniat. Jadi kalau was-was aku mau wudu, tapi kalau misalnya si baba datang, ayah datang, adik datang, aku nggak jadi wudu deh. Nah itu hitungannya wudunya batal. Jadi harus niat harus niat dari awal. Ini ada sunah-sunah sebelum wudu. Kemudian makruh dilakukan saat wudu. Nih, berlebihan menggunakan air. Kita kan sunahnya 3. Kalau misalnya lebih dari 3 itu termasuk berlebihan, apalagi misalnya kita pakai air dari masjid misalnya. Nah, air dari masjid itu nggak boleh digunakan untuk misalnya minum atau untuk nyuci. Jadi berlebihan. Jadi menggunakan air sewajarnya, maksudnya gitu. Berbicara saat ada keperluan. Jadi saat wudhu itu aslinya boleh bicara, cuman hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya kita lagi wudhu ada yang ngajak ngomong, dihabisin aja wudhunya sampai selesai baru dijawab. Karena apa? Kita belajar khusyuk dalam wudhu. Jadi khusyuk dalam wudhu, semoga Allah karuniakan khusyuk dalam sholat. Apalagi mengeringkan bekas wudhu. Nah, mengeringkan bekas wudhu ini sayang aslinya kalau dikeringkan. Karena apa? Tetesan air wudhu kita tuh jadi malaikat gitu loh. Jadi malaikat yang istighfarkan kita. Nah, sama kayak ini bulan Sya'ban, bulannya sholawat. Kalau orang bersolawat di bulan Sya'ban, itu nanti Allah jadikan satu malaikat itu masuk ke dalam lautan. Sayapnya malaikat itu dari timur sampai barat. Jadi nggak kebayang besarnya kayak gimana, masuk ke air, habis itu ke atas lagi. Terus titikan itu kan pasti banyak tuh. Nah, titikannya yang dari sayap malaikat itu jadi malaikat lagi. Nah, malaikat kita bersalawat sekali jadi malaikat banyak yang memintakan ampun kita sampai hari kiamat. Jadi ini mumpung masih ada 10 hari lagi ya kisaran sebelum Ramadan, kita dawamkan, kita perbanyak salawat. Jadi semoga jadi amal jariah kita untuk hisab nanti di akhirat. Berlebihan berkumur ini sama kayak yang berlebihan menggunakan air. Penting bagi wanita muslimah saat wudhu hendaknya wudhu di tempat yang tertutup dan terpisah dari laki-laki agar aurat tidak terlihat. Tadi sudah ya. Kemudian jika masjid tidak menyediakan tempat wudhu, bisa berwudhu di WC. Selama di WC kita dianjurkan untuk tidak melafazkan niat dan membaca zikir dan doa, cukup dalam hati. Jadi kayak Bismillah gitu tuh nggak usah diucapin, dalam hati aja gitu. Jadi kemudian air gratis yang digunakan oleh masjid untuk wudhu hanya digunakan untuk wudhu. Ini tadi sudah. Sudah mungkin Bu ya, sampai sini dulu. Selama ini mohon maaf lahir batin, kita mau menyambut bulan Ramadan, minta rela, minta halal, kita perbanyak salawat di bulan Sya'ban. Semoga kita bisa mengambil panenan kita yang sudah kita tanam dari bulan Rajab. Semoga Allah kumpulkan kita lagi di dunia, Allah kumpulkan lagi kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pahalanya di bulan Ramadan misalnya satu sholat fardu sama dengan 70 kali. Kalau sholat sunnahnya yang sholat sebelum subuh aja dunia seisinya itu
dikalikan lagi sebagai yang fardu. Jadi Masya Allah pahalanya banyak-banyak. Jadi banyak diskonan di bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba bulannya Al-Quran. Semoga bisa hatam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa selesai belajar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la ashrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi isma' fatwa wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulin ahda bi kulli suli bil mustafa rasulin ahda bi kulli suli bil mustafa rasulin ahda bi kulli suli salawat salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi amdadati sisubi walhamdulillahi fil bidi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.